Halo guys, bertemu lagi bersama Bara di sini. Seperti biasa, Bara akan readingkan lagi tentang kalian. Tapi untuk konten kali ini, Bara akan mereadingkan tentang all the world. Kira-kira ada prediksi apa di tahun yang akan datang, yaitu tahun 2023 buat kalian semuanya. Apakah ada warning, apakah ada blessing, ada journey, atau apapun itu. Tapi sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang belum subscribe, boleh silahkan kalian subscribe dulu videonya. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh silahkan kalian tekan like. Nah, dan jangan lupa ya, boleh kalian share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya. Siapa tahu pas aku shuffling ini ya, ada mungkin early warning buat saudara, buat teman, atau mungkin buat kerabat kalian, mungkin buat musuh-musuh kalian ya. Oke, kita lanjutkan ke kartunya. Kira-kira untuk prediksi tahun 2023 itu apa buat kalian semuanya? Oke. Seperti biasa guys ya, ini general reading. Jadi jangan terlalu dibaperin banget. Tapi kalau misalkan memang ada berkat yang baik buat kalian di tahun yang akan datang, aminkan saja, suggest aja supaya terjadi untuk kalian. Tapi kalau misalkan memang prediksinya rada-rada kurang baik gitu ya guys ya, anggap aja early warning buat kalian atau pemberitahuan dari awal supaya kita lebih mawas diri, supaya kita lebih berhati-hati untuk kedepannya. Alright. Bara, kamu terlalu banyak berbicara. Oke, kita akan lanjutkan untuk kamu. Prediksi tahun 2023, energi dunia seperti apa? Oke. Jadi balik lagi guys ya, di sini buat teman-teman semua, jangan terlalu dibaperin banget. Kalau misalkan memang ada prediksi yang kurang bagus gitu ya, anggap aja itu adalah early warning ya. Mudah-mudahan aja nggak terjadi, mudah-mudahan aku meleset gitu ya guys ya. Kalau misalkan memang ada sesuatu yang baik, aminkan saja, mudah-mudahan terjadi sama kita semuanya, amin. Kita akan coba readingkan buat di tahun 2023, kira-kira ada hal-hal apa saja yang akan terjadi. Prediksinya seperti apa? Balik lagi, ini bukan ramalan, tapi lebih ke kayak prediksi apa. Bisa jadi terjadi atau tidak. Kita harus pinter-pinter dan bijak untuk menanggapinya. Oke, kita lanjutkan. Ada victory. Wow, bagus guys. Ada kemenangan. Mungkin di sini di bottom of the deck energy ini lebih kepada ada beberapa orang yang telah melewati resesi dunia mungkin, atau inflasi secara keuangan mungkin guys ya. Atau bisa jadi juga ini perhelatan setelah tahun baru. Ada dimulai dari victory. Kalau menurut aku sih di sini guys ya, kalian jangan terlalu yang begitu euforia banget gitu. Karena apa? Jangan sampai kalian terlena dengan sesuatu yang kayak wow banget di tahun barunya, tapi kedepannya kita harus banyak berdoa. Jangan sampai ibarat kata kalian tuh terlalu yang kayak euforia banget lah ya guys ya. Kemudian selanjutnya apa lagi? Ada door to romance. Oke, wah bagus banget nih guys. Door to romance. Beberapa di antara kalian di awal tahun kurasa akan ada beberapa yang menikah. Amin, mudah-mudahan ya. Akan ada yang beberapa menikah, akan ada juga beberapa orang yang di sini kulihat mengenal orang baru, ada yang juga lebih udah move on, udah victory, udah menang gitu. Ini diawali dari tahun-tahun seperti ini. Aku rasa ada beberapa di antara kalian akan menikah, bagus. Atau bisa jadi akan ada menjalin sebuah kayak pacaran, rekonsiliasi ulang. Terus kemudian ada juga kayak macam hubungan yang baru seperti itu ya. Kartunya ada door to romance. And then untuk selanjutnya ada journey. Beberapa di antara kalian aku rasa akan menghadapi satu situasi dan kondisi yang kurang baik nih tentang masalah finansial guys. Pekerjaan. Bisa jadi juga udah banyak yang mendapatkan early warning dari sekarang untuk bekerja lebih baik ke depannya. Karena apa? Aku lihat di sini ada beberapa perusahaan yang rada-rada mungkin berat untuk bertahan di tahun berikutnya. Karena di sini ada journey. Journey kan bagus Bara, itu tentang something perjalanan memang. Tapi kalau aku lihat di sini lebih ke banyak rintangan di dalam perjalanan sebuah perusahaan itu. Ini kurasa tahun 2023 itu tahun love, tahun cinta. Tapi untuk masalah finansial rada-rada berantakan guys. Emosional yang luar biasa. Tahun cinta itu kan berarti tahunnya orang yang happiness, something like that Bara. Enggak gitu juga guys. Lebih ke emosional. Ada yang tahun cinta itu ada yang cintanya berantakan.
ada yang emosinya yang langsung kayak gampang berubah-ubah karena memang ini dipengaruhi oleh journey atau dipengaruhi oleh perjalanannya, anxiety. Guys, jadi ada beberapa di antara kalian, aku langsung bengong, kenapa guys? Karena aku lihat ada journey sama anxiety. Jadi ada beberapa di antara kalian yang akan selesai bekerja. Maksudnya selesai bekerja gimana? Dikeluarkan dari tempat kerja kalian. Karena di sini kulihat ada victory atau gulung tikar, selesai. Ada journey, ada yang terombang-ambing. Kemudian ada door to romance, memulai awal baru lagi tentang sebuah pekerjaan atau mungkin tentang sesuatu yang baru. Kemudian apa lagi? The World. Aduh guys ya, pinter-pinter kalian yang lihat video aku ini, pinter-pinter kalian nabung. Di sini ada The World, lebih kepada macam feeling lonely. Banyak beberapa di antara kalian yang akan dijauhi dari circle karena kalian pekerjaannya udah nggak ada. Sorry guys, ya. Mudah-mudahan aja nggak seperti ini. Ya ini ada early warning. Jadi kalau misalkan memang kalian udah kayak macam, oh kayaknya relate sama aku deh untuk 2023. Aku sekarang lagi anxiety nih, lagi merasa khawatir nih untuk kedepannya kayak mana. Nabung guys, ya, untuk menyelamatkan diri kalian dari resesi dunia atau mungkin dari inflasi, gitu ya. Kita lanjutkan lagi guys. Kita cek ke tarotnya seperti apa. Aku akan balikan tentang readinganku ini. Ada the world, tentang dunia yang udah mengkhawatirkan. Ada gempa bumi yang akan terjadi lagi guys, sorry to say. Kalau misalkan aku lihat ini di selatan Pulau Jawa. Ada juga di sini kulihat ada Selat Sunda yang kayak tanahnya itu udah mulai kayak bergejolak. Aduh guys, rada-rada pusing, aku rada-rada mau ya guys ya, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Aku akan coba untuk shufflingkan yang siapa tahu bisa waspada. Dan buat kalian yang berada di pesisir pantai, kulihat hati-hati ya, karena ada beberapa ombak yang mungkin naik banget guys, tidak seperti biasanya gitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan lagi ke tarotnya guys. Well, seperti biasa boleh kalian share ya ke teman-teman, ke saudara kalian. Kalau misalkan memang, wah ini gue di pinggir pantai nih, wah teman gue ini di mana gitu, boleh silahkan kalian share ya. Ada the word guys, ada sesuatu yang kayak macam kalian itu lebih ke kayak ditinggalkan karena ada anxiety atau ada perekonomian yang udah turun. Kalau untuk masalah bencana, aku lihat masih ada gempa bumi yang akan terjadi. Di sini juga ada di bawah air, di selatan Pulau Jawa. Kemudian di situ ada perbatasan antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Itu di tengah-tengahnya kayak ada tanah, itu kayak ngebambles gitu ke bawah gitu, sama kayak airnya kayak naik gitu. Terus di belakang di daerah timur itu ada kayak lempengan tanah ya. Aku nggak tahu ini di bawah pulau. Jadi kayak Pulau Jawa itu, sorry to say kalau aku ngomong, itu bisa jadi kayak dari arah timur ke tengah, itu kayak Jawa Tengah sama Jawa Timur, itu kayak ada lempengan, terus kayak ada air yang kayak nyambungin antara Laut Utara sama Laut Selatan, atau Laut Indonesia sama Laut Samudra Hindia di bawahnya gitu guys. Aduh, aku sampai berkaca-kaca ini guys. Mudah-mudahan nggak terjadi ya. Jadi sih, tapi balik lagi, ini amit-amit jangan sampai terjadi, amit-amit. Mudah-mudahan readingan aku tuh salah ya. Mudah-mudahan salah. Karena apa? Ya itu mengerikan banget. Bukan aku nyumpahin, bukan. Oh iya, guys. Jadi aku lihat lagi di sini kayak ada gunung di tengah-tengah Jawa. Itu kayak terkoneksi ya. Terus kemudian ke atas itu kayak ke arah utara bumi, bisa jadi ke atas kayak Filipina atau apa gitu. Jadi kayak ada gelombangnya tuh, jadi kayak urat gitu. Kalau di badannya tuh kayak urat kesambung gitu guys, kayak gitu. Iya sih, kayak gitu. Oh my god. Mudah-mudahan nggak terjadi ya Allah. Amin ya. Amin, mudah-mudahan nggak terjadi. Mudah-mudahan kita tetap waspada. Dan ini ada tempat di Jawa Barat, tidak disangka-sangka ya, seperti kejadian kemarin di gempa Cianjur. Tidak disangka-sangka ini akan terjadi lagi. Hati-hati guys. Ini kayak macam gini guys. Jadi ini gunung. Nah, terkoneksi. Jadi si gunung sama si gunung ini tuh kayak ada pipa gitu, atau ada jalur gitu ya. Nah, jadi ini sama itu kayak terkoneksi, di bawah itu kayak bergejolak itu datang, itu yang mengakibatkan kayak erupsi atau gempa gitu.
Oke, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Untuk secara finansial rada-rada gimana? Oh iya, aku lihat di sini juga ada tanggal 21. Buat kalian tanggal 21 di bulan ini, tepatnya di bulan Desember ya, jangan kemana-mana di pertengahan jam 12 malam. Aku nggak tahu ada apa, cuman yang jelas kayak ada angin atau apa gitu ya. Kayak pokoknya jangan kemana-mana, karena itu rada-rada sedikit mengerikan. Jadi kalau menurut aku mendingan di rumah aja. Selama akhir tahun ini ya, kalau menurut aku untuk menyongsong tahun 2023, ada yang harus banyak nabung, banyak berdoa, karena di sini kurasa ya mudah-mudahan aja ya, tidak seperti apa yang tadi kulihat gitu, yang tadi aku bacain gitu guys. Aku langsung pegel dan langsung kayak mau tadi aku tahan guys. Oke, kita lanjutkan lagi. Ada jalan ya, ada jalan di salah satu kota besar itu kayak retak gitu. Ada jalan yang retak, salah satu kota besar di Indonesia. Aduh, aku nggak mau ngomong kayak gitu sebenarnya, tapi ini prediksi aja ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau misalkan memang kita kalau misalkan kita harus waspada, kenapa enggak gitu ya kan guys ya. Masih terjadi kebakaran di kota-kota besar. Kulihat ada beberapa juga angin puting beliung. Ya. Ada selat ya, yang kulihat itu kayak ombaknya kenceng banget, gede banget. Itu kayak satu kampung habis, guys. Aduh ya Allah. Jangan sampai ya. Knight of Swords. Ini lebih ke banyak orang yang mengungsi, berpindah tempat. Nih, gunung meletus, guys. Aduh, nggak tahu deh. Aku lihat ya, lebih ke kayak bukan aku lihat sih, guys. Lebih ke kayak intuisi aku ya. Karena jujur li, aku nggak bisa lihat masa depan. Tapi cuman ini intuisi dari pesan-pesan yang ada dari tarot ini. Lebih kepada macam ada gunung yang akan, ya seperti amit-amit. Mudah-mudahan di sini banyak pengungsi dari barat ke timur, kulihat. Ada beberapa orang yang tidak percaya dengan kejadian ini, banyak yang menangis. Aku nggak tahu kenapa emosinya kena, karena kulihat banyak yang kehilangan tempat tinggal guys. Terus udah gitu juga di resesi dunia. Pekerjaan yang udah semakin kayak merosot gitu kan. Terus kemudian di sini ada bencana alam. Aku lihat sih ada beberapa yang mengungsi, kehilangan tempat tinggal. Ada beberapa keluarga mereka juga yang udah selamanya nggak ketemu lagi gitu. Tuh, ada hidup baru, awal baru, ngejudgement mereka. Ini aku lihat hati-hati banget pokoknya buat teman-teman semuanya, terutama yang ada di pesisir pantai Pulau Jawa, di arah barat, di arah selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, perbatasan itu hati-hati. Aku lihat juga ada di daerah Filipina atau deket-deket ke Jepang sana ke atas, itu ada terkoneksi dari gunung-gunung di bawah laut di selatan Pulau Jawa. Itu gempa akan terjadi lagi, tapi mudah-mudahan aja jangan sampai terjadi lagi ya guys ya. Amin, mudah-mudahan. Kemudian di sini apa lagi? Di sini kuliah sih banyak pernikahan tapi banyak bencana. Banyak orang yang lebih ke kayak mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang yang istilah kata lupa akan kesetiaan ya, dalam arti banyak perselingkuhan, karena di sini juga ada apa namanya kayak macam pernikahan, tapi ini pernikahan di bawah tangan. Banyak banget yang nikah di bawah tangan. Tidak ada persetujuan dari ini, banyak yang sakit hati. Sebenarnya tahun cinta, love ini banyak orang yang tidak setia dengan pasangannya. Banyak orang yang berselingkuh, malahan pernikahan terjadi dengan perselingkuhannya. Aduh, mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya guys ya. Kemudian apa lagi? Oh my god. Mudah-mudahan ini nggak terjadi ya guys ya. Nih ada masa-masa yang nih kartunya died.
Aku bingung ngomongnya ya guys, karena apa? Bukan aku gimana, aku takut kayak ngomong doa yang nggak bagus gitu, bukan gimana-gimana. Tapi yang jelas sih kalau menurut aku ada rebirth, ada awal baru lagi, ada silih berganti, ada datang waktu dan datang dan pergi gitu. Kemudian di sini ada Five of Swords, ini tentang beberapa orang yang akan meninggalkan, mohon maaf banget, tempat tinggalnya, kehilangan pekerjaan, banyak yang bohong gitu. Kalau untuk masalah lovers, sih kulihat ada yang banyak yang perselingkuhan terjadi, terungkap perselingkuhan itu. Viral, ada yang viral juga nih ya, di tahun 2023 ada yang viral. Kulihat begitu, tapi sini orang itu nggak mau kayak diekspos gitu, lebih ke kayak macam mungkin bisa jadi kayak kejadian-kejadian yang kayak hacker-hacker gitu kayak gitu, terus ada sesuatu kejadian yang kayak menyalahkan orang lain gitu kayak gitu nih tuh guys. Ini ada kayak tsunami guys, maaf banget kalau aku ngomongnya kurang enak. Dan di sini ada Three of Wands, orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya dan melihat, oh rumah aku udah tiada, udah nggak ada gitu. Ini kartunya guys. Aduh, aku bukan nggak mau ngulang-ngulang, tapi aku mudah-mudahan ini prediksi aku tuh salah ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Balik lagi guys ya, jangan terlalu baper banget menghadapin readingan ini. Aku sampai berkaca-kaca ya. Ada banyak orang yang menangis gitu ya di sini. Ada resesi dunia yang amit-amit jangan sampai. Terutama yang di Pulau Jawa nih, hati-hati ya. Termasuk aku juga. Oke, kita lanjut lagi aja ya guys ya. Di sini aku lihat ada early warning tentang The World. The World ini ya, aku lihat tentang The World. The World ini yang sudah memprihatinkan atau sudah mengkhawatirkan, anxiety. Kemudian di sini ada a Knight of Swords tentang pepergian, atau ada orang yang akan pergi atau ada jalan karena ada sebuah bencana. Kemudian di sini ada orang-orang yang kayak kehilangan tempat tinggal, sanak saudara. Dan di sini ada judgment. Ada orang yang kayak memaksakan mau nggak mau harus mau tinggal mungkin di pengungsian dengan seadanya. Kemudian di sini ada beberapa cinta juga yang perselingkuhan terjadi gitu, yang membuat kayak kalian ketahuan perselingkuhan ini dan hancur. Di sini aku lihat ada died, banyak gitu. Terus kemudian ada yang tadi aku bilang prediksi. Aku nggak mau ngulang lagi tentang The World itu ya. Intinya kalian bijak aja untuk menyikapi readingan aku ini, karena ini belum tentu terjadi dan jangan sampai terjadi gitu ya guys ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya guys ya. Oke. Tentang finansial kalian, bener nggak sih akan ada resesi dunia? Resesi itu apa sih? Oke, kita akan jelaskan. Yang aku tahu, resesi itu adalah inflasi atau pemerosotan, kayak krisis moneter di tahun 1998 kalau nggak salah. Nah, akan hal seperti itu, misalkan tiba-tiba barang melonjak tinggi atau something. Mudah-mudahan aja nggak terjadi ya guys. Kita coba lihat apakah resesi dunia ini akan terjadi, atau perputaran ekonomi yang begitu signifikan yang membuat mungkin beberapa perusahaan gulung tikar atau apa. Mudah-mudahan jangan sampai terjadi ya guys. Kita akan coba lihat. Oke, pakai tarot. Aku kenapa ya hari ini tuh kayak grogi banget, deg-degan banget gitu guys, kayak takut kayak mendoakan yang nggak baik gitu. Tapi kalau misalkan aku pikir-pikir, nggak ada salahnya juga kalau misalkan kita mikir, oh iya aku harus hati-hati. Kalau misalkan memang suruh nggak boros ya berarti berhemat gitu. Jangan sampai ada beberapa hal yang nggak penting dibeli gitu, kayak gitu-gitu ya guys ya. Kita akan coba lihat untuk perekonomian di tahun 2023 buat kalian semuanya. Oke, Hierophant. Jangan sampai terjadi ya guys ya. Amin, mudah-mudahan aku meleset gitu. Mudah-mudahan nggak terjadi seperti apa yang aku bilang. Five of Cups, Hierophant, Five of Pentacles. Aduh, kenapa ya kartunya tuh, aku tuh pengen ada blessing gitu, you know. Blessing, cornucopia, something gitu ya. Ada abundance gitu ya. Ada apa, miracle gitu ya guys. Kita coba lihat untuk
perekonomian di tahun 2023. Mungkin khusus untuk kamu, kira-kira harus menyikapinya seperti apa? Ada Ace of Wands. Beberapa di antara kalian di tahun 2023, aku rasa untuk masalah finansial akan menjadi seseorang yang lebih mandiri. Bisa jadi yang tadinya kerja sama orang, kalian punya sebuah usaha baru. Atau mungkin sekarang udah merencanakan, kira-kira aku tahun 2023 harus harus usaha apa, harus di bidang apa, sesuai dengan my fashion, seperti itu. Di sini aku lihat ada Ace of Wands tentang langkah baru, awal baru, kalau misalkan memang pekerjaan baru, atau mungkin tentang peluang usaha baru gitu ya. Tapi di sini mohon maaf banget, kalau menurut aku sih, kalau misalkan kalian udah punya rencana besar, jangan terlalu percaya sama siapapun, jangan terlalu effort banget. Kalau menurut aku, jangan dulu membuat sebuah usaha baru atau terobosan baru. Ya, ini general reading guys ya, tidak semua orang punya mungkin kesialan atau mungkin luck sendiri-sendiri kan, istilah kata punya keberuntungan masing-masing. Dan kalau menurut aku, jangan terlalu memaksakan di tahun awal-awal. Kenapa? Di sini akan ada beberapa yang mengecewakan, tidak sesuai ekspektasi kalian. Dan di sini juga ada beberapa di antara kalian yang akan dimanipulasi, dimanfaatkan sama seseorang yang sudah kalian kenal sebelumnya. Kemudian di sini ada Five of Pentacles tuh ya. Kalian akan pergi dari circle itu, atau mungkin kalian akan meninggalkan orang itu. Bisa jadi juga ada beberapa di antara kalian yang udah merencanakan sesuatu, misalkan gini, Bara, kita ikut yuk, lu mau nggak ikut kayak usaha sama aku gitu misalkan gitu ya. Nah ternyata si Bara ini adalah orang yang nggak bisa gitu, istilah kata sesuai dengan ekspektasi kamu. Karena balik lagi ya guys ya, orang itu kebanyakan lain di bibir, lain di hati. Nah makanya kalau menurut aku, untuk mencegah masalah itu, cobalah untuk kayak macam kalian bukan lebih ke bukan lebih ke suuzon ya, tapi lebih ke berhati-hati supaya kalian tidak terlalu yang percaya sama orang, karena hati-hati kena inflasi atau kena resesi gitu, seperti itu. Kemudian apalagi ada, kan bener guys, di sini aku lihat ada Six of Pentacles. Tentang apa ini? Six of Pentacles ini tentang sesuatu yang kalian belanjakan tapi tidak penting, atau bisa jadi juga kalian udah jor-joran sama orang tapi nothing value dari orang itu, atau nggak ada feedback dari orang yang kalian percaya itu. Jadi menurut aku ada beberapa di antara kalian yang mungkin sedang menonton video ini ya, hati-hati. Kalau misalkan kalian sudah memplanning sesuatu untuk kalian rekonsiliasi sama orang, pekerjaan yang baru atau apapun, jangan dulu diputuskan. Kenapa? Hati-hati guys. Bisa menimbulkan kekecewaan. Ada Five of Pentacles dan di sini ada Six of Pentacles tentang sesuatu yang kalian hanya memberikan tanpa kalian menerima apa-apa. Begitu. And then selanjutnya apalagi Bara? Tuh. Akhirnya baper-baper, banyak yang musuhan nih gara-gara pertemanan yang sudah dekat, kemudian temannya menikam dari belakang gara-gara something business. Karena memang iya, di sini kulihat juga ada beberapa yang di antara kalian yang sudah berhenti bekerja, kemudian kayak mencari peruntungan di dunia yang lain. Bukan dunia lain itu bukan dunia gaib ya guys ya, tapi lebih kepada macam mungkin bisnis baru, usaha baru something, dan di sini kayak dikecewakan sama temannya. Queen of Cups, seseorang yang baper gitu. Ada Seven of Wands. Seven of Wands ini tentang sesuatu yang kayak kalian udah mempunyai segalanya. Nih orang-orang, buat teman-teman yang udah mapan, udah settle ya, tolong tabung, save yang udah kalian punya, jangan dikeluarkan dulu. Kalau mungkin kalian mau investasi, kalian mau jual apapun, istilah kata punya kalian, mungkin lebih better. Ini lebih ke banyak orang yang akan mengumpulkan ya pundi-pundi rupiahnya, uangnya, daripada mereka berinvestasi, begitu. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Kira-kira untuk selanjutnya seperti apa? Balik lagi guys ya. Aku sih nggak menyarankan untuk kalian kayak macam tidak percaya sama teman kalian, tapi lebih kepada macam cobalah untuk diukur dulu kemampuan kamu, kemudian bisnis baru ini kira-kira untuk kedepannya value-nya ada atau tidak, menguntungkan atau enggak. Balik lagi, selalu aku bilangin sama teman-teman yang reading personal sama aku ya guys ya, ketika kamu usaha maka kamu jangan pernah memikirkan tentang keuntungan. Tapi pikirkanlah kerugiannya yang paling kecil atau paling sedikit. Itu guys. Mungkin itu bisa jadi patokan buat kalian supaya kalian lebih berhati-hati lagi untuk istilah kata samping bisnis. Jadi kesimpulannya apa nih Bara?
Kesimpulannya, sorry tuh saya kalau aku ngomong, ada beberapa di antara kalian yang akan dikecewakan sama teman sendiri gara-gara bisnis. Dan ada beberapa di antara kalian juga yang akan memulai usaha baru untuk mengembangkan bakatnya. Kalau menurut aku seperti itu. Kita akan lanjutkan lagi. Tapi kalau untuk kejadian-kejadian besar, yang tadi udah aku spill di awal ya guys ya. Kita lanjutkan lagi. Kita lanjutkan lagi. Untuk selanjutnya ada apa lagi? Oke, kalau misalkan memang si video ini buat kalian bermanfaat ya, boleh silakan kalian share buat teman-teman kalian. Jangan sampai tercengong-cengong gitu ya kan, nggak mungkin nih Bara. Daripada kalian kayak begitu ya, mendingan coba kalian komen ya, terus kemudian kalian tekan like gitu ya guys. Oh, spoiler mulu nih si Bara nih ya guys. Kita lanjutkan lagi untuk shufflingan berikutnya tentang finansial. Tadi kulihat seperti itu ya, karirnya akan seperti itu, tapi uangnya ada atau tidak. Oke, berarti di sini kulihat juga ada beberapa yang diantara kalian yang harus lebih aware lagi, lebih ke kayak mempercayai diri sendiri, jangan terlalu percaya sama seseorang begitu. Oke, kita lanjutkan lagi untuk selanjutnya. Parah sih guys ya. Kulihat tentang finance, tentang finansial. Ada the pool, hati-hati guys ya. Di sini aku lihat ada beberapa di antara kalian yang duit mah datang lagi juga, ntar ntar mah ada lagi. No, ya. Ada beberapa di antara kalian yang sudah memberitahukan atau memperingatkan kalian supaya tidak boros-boros banget gitu ya. Akan ada sesuatu yang terjadi mungkin, atau mungkin kamu harus memikirkan ke depannya seperti apa mungkin. Cobalah untuk hiraukan hal itu supaya kamu lebih awareness lagi ke depannya, supaya kamu lebih peduli lagi sama diri kamu. Ya, kemudian apa lagi? Berarti ada kurang beruntung nih guys ya. Kalau aku ngomongnya begitu tuh, ada di Empress. Wow, amin. Amin. Beberapa di antara kalian ya hati-hati. Kalau misalkan memang di sini kalian udah the pool, udah ada sebuah rencana ke depannya, aku tuh mau A, B, C, D, E, F, G, diturunin. Kalau misalkan memang ekspektasi kalian jauh banget, kalau menurut aku tunggu dulu beberapa bulan kemudian. Di sini ada The Empress, ada sebuah kemakmuran. Kalau misalkan kalian bisa kayak mengaplikasikan apa yang seharusnya dibeli dan tidak dibeli, atau lebih ke kayak berhemat guys ya. Bagus. Ada Nine of Pentacles. Wow, mudah-mudahan energinya kamu yang lagi nonton ini ya. Jadi di sini ada beberapa di antara kalian walaupun nganggur tapi duitnya ada. Kok gitu sih Bara? Maaf banget guys ya, mungkin ada beberapa di antara kalian yang akan selesai bekerja, kemudian kalian punya uang, kayaknya gitu ya, dari hasil pensiun kalian, dari uang tunjangan, mungkin begitu ya. Dan di sini aku sih bisa terkonfirmasi karena ke kartu yang sebelumnya. Kalau menurut aku sih gini, jadi kalian karena udah punya uang, kalian udah istilah kata makmur something, kemudian kedepannya ini kayak ada bisnis baru, awal baru, hobi baru, something yang membuat cuan untuk kalian gitu ya. Makanya di sini kayak hati-hati gitu. Mendingan diendapin dulu, mendingan kalian tabung aja dulu sementara waktu. Jangan dulu memikirkan tentang sesuatu bisnis atau hal-hal yang berbau-bau tentang usaha, terutama melibatkan orang lain begitu. The Emperor. Iya sih, kalau menurut aku nih, aku malahan kesepil orang-orang. Mudah-mudahan aja yang nonton HNB channel itu bukan cuma sekedar kalangan anak muda milenial, tapi beberapa di antara kalian yang memang sudah mulai lebih dewasa, atau mungkin bisa jadi juga masa-masa pensiun. Amin, mudah-mudahan ya yang nontonnya. Supaya di sini readingannya lebih ke kayak macam buat yang nonton video ini yang lebih dewasa, ini harus hati-hati banget kurasa. Jangan mentang-mentang kalian sudah dewasa, udah mempunyai pengalaman yang banyak, tapi di sini mengabaikan saran-saran atau hal-hal yang penting gitu. Karena lu so tau banget sih gitu kan, lu masih muda, lu masih anak bocah. Kalau menurut aku ya, dari manapun sesuatu yang baik, kenapa tidak terima dari anak kecil, dari anak orang dewasa gitu ya. Telur ayam aja ya bisa dimakan, padahal keluarnya dari gitu guys ya. Ibarat kata seperti itu. Menurut aku ada beberapa saran yang harus kalian dengarkan di sekitar kalian. Kemudian apalagi ada Page of Swords tuh bener. Terkonfirmasi yang barusan aku bilangin. Di sini ada The Emperor yang susah banget diomongin, keras kepala, punya sesuatu yang kayak macam udah it's me gitu. Gue punya pendapat sendiri, I have value, gue penguasa something.
No, kalau misalkan di sini mau ada di Empress sama ada Nine of Pentacles, cobalah dengarkan saran dari orang sekitar yang menyayangi kamu. Begitu. Kemudian apa lagi? Ada The Hermit. Sorry guys. The Hierophant. Tentang sesuatu yang disahkan. Hati-hati. Ini uang kalian ada sih sebenarnya bagus. Cuman ini bisa jadi akan tertipu sama seseorang yang kalian percayai. Hati-hati. Ini ada beberapa kabar seperti itu. Tuh, kan bener. Queen, Two of Cups. Seseorang yang udah kalian percayai, yang mungkin sudah lama hubungan pertemanan bersama kamu, bersama kalian. Hati-hati guys. Ya, jadi keuangan kalian mentang-mentang mungkin kalian udah mau pensiun gitu kan, ada uang tunjangan dari tempat kerja kalian zaman dulu gitu ya. Terus kalian nge-save itu semua karena kalian ingin membuat atau membentuk sebuah usaha supaya bisa berkarya atau bisa berkarir, tiba-tiba kalian ketemu sama orang yang salah, sekalipun di sini adalah teman kamu sendiri. Bukan berarti di sini teman kamu yang nipu, tapi bisa jadi juga karena kondisi dan situasi ketika kamu ngambil langkah untuk membuat satu bisnis baru atau usaha baru, itu waktunya nggak tepat gitu. Pas tiba-tiba yang tadinya harga telurnya cuma 5.000 misalkan ya, 1 kilo, ini tiba-tiba jadi 50.000 gitu. Nah, akhirnya kayak macam ngerasa tertipu gitu. Sebenarnya bukan dia yang berniat untuk menipu kalian, tapi kondisi dan situasi memang sudah mulai berubah semuanya. Berarti memang iya ya guys ya, kayaknya akan kena resesi dunia atau krisis lagi gitu guys. Mudah-mudahan aja jangan sampai. Mudah-mudahan readingan aku ini kalau untuk masalah The Empress sama Nine of Pentacles-nya mudah-mudahan amin aja ya guys ya. Ada kemakmuran dan kalian ada di satu kondisi yang baik untuk masalah finansial. Tapi untuk yang lain-lainnya kena tipu kayak gitu-gitu jangan sampai terjadi. Begitu ya. Oke, kita akan cek untuk sarannya. Kira-kira seperti apa ya? Well, buat kalian yang istilah kata masih nonton video ini, boleh silakan kalian tekan like-nya. Tapi intinya aku ya, subscribe gitu guys ya, subscribe guys. Oke, kita lanjutkan untuk sarannya buat kalian semua. Untuk sarannya buat kalian semua seperti apa, kita akan coba lihat. Sarannya seperti apa untuk menghadapi kondisi yang di atas tadi. Aku akan pakai 4 kartu ya guys ya. Opportunity, expand your horizon. Jadi kalau menurut aku, jangan khawatir, melampauilah horizon kalian, lampauilah garis kekuasaan kalian, atau bisa jadi juga ambil langkah yang baru, atau mungkin fashionnya kalian yang tadinya mungkin tukang masak, jadi ya nggak apa-apa deh jadi apa gitu, yang keluar dari zona nyamannya, begitu ya. Di sini ada opportunity. Kemudian apa lagi? Serenity, be calm. Ya, kalian harus lebih santai, lebih menikmati, enjoy gitu, enjoy santai, nggak perlu yang kayak terlalu begitu memikirkan. Tapi tetap di sini harus kewaspadaan. Intinya di sini jangan terlalu yang kayak takut atau jangan terlalu juga bodo amat gitu, biasa aja. Cuman tetap kita harus waspada. It's number one lah istilah kata ya guys. Kemudian apa lagi? Ada in nature. Connect with nature. Kalau menurut aku sih di sini lebih ke alam semesta akan memperlihatkan kejadian-kejadian alam itu untuk kita introspeksi gitu guys ya. Rada belepotan, sorry to say ya. Sorry banget buat kalian. Di sini ada in nature atau connect with nature. Jadi kalian harus menyatu berbau dengan alam, atau bisa jadi peliharalah alam ini ya. Jangan buang sampah sembarangan, atau mungkin kalian jangan tebang-tebang pohon sembarangan, memburu binatang-binatang langka mungkin atau something. Jangan guys ya. Ibarat kata mungkin alam ini sedang kayak macam memberikan peringatan buat kita supaya kita lebih back to nature atau terkoneksi dengan alam. Jangan yang kayak berpikir kalau misalkan gara-gara si A nih, si B sih kena ajab. No, kayak begitu. Kita sama-sama semuanya gitu guys ya. Back to nature. Semuanya kembali lagi kepada alam. Kemudian ada bravery, explore your inner wild please. Jadi kalian harus menggali sisi buas gitu ya dalam diri kalian. Artinya apa? Jangan diam ketika ada sesuatu yang harus kalian speak up, ya speak up. Kalau aku di sini lebih ke kayak macam ada sesuatu yang mungkin kalian mau demo lah, apalah. Bukan berarti aku di sini jadi provokator, enggak, demi apapun enggak. Tapi lebih kepada macam ketika kalian pengen sesuatu, speak up.
Ya, beritahu sesuatu yang menurut kalian lebih penting untuk semua orang konsumsi, semua orang tahu. Di sini ada bravery atau explore your inner wide please gitu ya. Jadi keluarkanlah sisi garang dari hidup kamu, keluarkanlah sisi sesuatu yang gue harus berani. Gitu. I can do it gitu, kayak gitu ya guys ya. Kemudian apa lagi? Ada bring future. The darkness house is just before the dawn. Akan ada habis gelap terbitlah terang. Tapi sih kalau menurut aku ya guys ya, ketika kita punya mimpi pengen jadi seseorang yang future-nya itu bring gitu ya, atau misalkan berkelap-kelip gitu ya, masa depan cerah. Kalau kita nggak tidur, kalau tidak kita cuma tidur doang, cuma berharap dengan mimpi kita, tapi nothing yang kita action kan ya nggak bakalan ada. Artinya di sini semuanya balik lagi, semesta ini bergerak karena digerakkan. Kita juga untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kita juga bergerak. Jadi kalau menurut aku di sini back to nature itu penting banget ya, terkoneksi dengan alam. Kemudian di sini ada speak up lah. Kalau misalkan memang kalian nggak suka, nggak nyaman, ceritalah gitu supaya orang pun peduli. Oh ternyata sakitnya di sini, sakitnya di sini. Kita harus bisa mengerti dalam kondisi dan situasi alam semesta ini gitu. Well, karena mungkin ini adalah general reading ya tentang kondisi situasi alam semesta untuk kalian ya, banjir akan ada lagi tetap guys ya. Ada beberapa yang aku lihat sih lebih gempa sih, lebih ke kayak itu, lebih ke kayak macam banyak kayak angin puting beliung something. Tapi dicek lagi ya, kalau misalkan buat kalian boleh silahkan cek lagi dari awal video ini supaya tidak salah untuk supaya lebih bijak lah istilah kata untuk menyikapi video kali ini ya guys ya. Intinya di sini aku lebih ke kayak macam memberikan saran buat kalian. Opportunity, serenity in nature, bravery, bring future. Right. Di sini ada keluarkan sisi baik dari kalian, keluarkan sisi puas dari kalian, dan sabarlah. Karena kalau misalkan kita sabar itu kalau menurut aku ya ada dua hal. Pertama menunggu waktu yang tepat, yang kedua dengan berusaha. Well, mudah-mudahan yang tadi aku readingkan di awal ya tidak terjadi di kita semuanya. Mudah-mudahan kita baik-baik aja di tahun 2023. Dan mudah-mudahan kalau misalkan teman-teman yang tadi kulihat ada new action atau new beginning tentang sebuah pekerjaan, mudah-mudahan aja dilancarkan urusan kalian. Well, mungkin itu aja untuk konten kali ini buat kalian ya. Baik lagi, jangan lupa buat kalian yang belum subscribe, boleh kalian silahkan subscribe dulu. Dan jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, boleh silahkan tekan like-nya dan share sebanyak-banyaknya lewat media sosial yang kalian punya tentunya ya, supaya mereka tahu apa yang kalian tahu. Well, mungkin itu aja dari aku. Sampai ketemu lagi di readingan tarot berikutnya. Bye-bye.